Hai, perkenalkan nama saya Diana Yuspa. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. NIM saya 2125 10119. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai teman saya Pipi, mewawancarai tentang etika dalam menjalankan iman masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Pipi, bagaimana dengan cara kita menghargai, misalnya kayak kita nih ya kita kan sama Kristen, hanya perbedaannya itu Pipi Kristen Protestan, saya Kristen Katolik. Nah, di Kristen yang saya ingin ketahui itu, di ajaran Kristen Protestan itu seperti apa sih, Pi? Misalnya cara kita untuk menghargai yang berbeda keyakinan gitu, berbeda agama. Tolong Pipi sedikit membagikan dengan saya. Baik, terima kasih Kak Diana. Saya akan jelaskan sedikit ya, mungkin ya lebih sharing sih Kak. Jadi kepada tentang tadi yang mungkin Kak Diana tanyakan kepada saya ada ayat nih Kak dalam Alkitab mengajarkan tentang di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam ayat ini sebenarnya sudah cukup jelas tentang hal yang diajarkan, tetapi sebenarnya adalah kita diajarkan kata hendaklah, berarti Allah mengajarkan kita. Allah menghendaki kita bahwa kita diajarkan harusnya rendah hati. Bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia, kita harus rendah hati, lemah lembut, baik dari cara kita bersikap, bagaimana kita bertata krama, mungkin dari cara kita berbicara, bersikap, dan lain sebagainya. Itu kita diajarkan untuk lemah lembut dan kita harus rendah hati. Jadi kita tidak boleh sombong untuk mengakukan ada hal, misalnya kita ada punya kelebihan. Jadi dengan kita punya kelebihan, kita tidak boleh mensombong. Kita diajarkan untuk kita rendah hati, bagaimana dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa tidak perlu mempublikasikannya, tidak perlu membeberkannya kemana-mana, tapi kita dengan itu kita harusnya lebih mengucap syukur dan lebih memanfaatkannya. Kemudian juga kita diajarkan untuk sabar. Sabar bagaimana kita bisa yang namanya kita berinteraksi nih ya Kak Diana. Tentu kita pasti ada kadang jengkel sama teman, kadang suka selek, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan sabar. Jadi kita bisa menyelesaikannya tidak perlu dengan kekerasan. Jadi kita harus bisa sabar dan menyelesaikannya dengan baik. Kemudian kita diajarkan juga nih, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bagaimana kita saling membantu kepada sesama teman-teman kita. Jadi kita tidak memandang dari agama, dari suku, dari ras, tapi kita boleh memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Itu yang terdapat dalam Efesus. Kemudian ada ayat lagi nih Kak Diana di dalam Titus pasal 2 ayat 2 sampai 12, disebutkan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan menghujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi di dalam ayat ini cukup panjang, tetapi kita diajarkan, dijelaskan bahwa laki-laki yang tua ataupun perempuan yang tua hendaklah dia mengajarkan hal kebaikan kepada yang muda. Jadi yang mungkin lebih pada orang tua, yang bapak-bapak ataupun misalnya ibu-ibu itu bisa mengajarkan tentang kebaikan, tentang kasih kepada yang lebih muda, tentang kesabaran, dan juga bagaimana seorang istri bisa meneladani suaminya, dia bisa menghargai suaminya, dan suaminya juga bisa hidup yang lebih mengasihi kepada istri, kepada anak-anaknya. Jadi maknanya sangat luas. Tentang ayat Alkitab, intinya semua mengajar kebaikan, sama mungkin di agama Kak Diana juga mengajarkan hal kebaikan, begitu juga di dalam agama Kristen juga mengajarkan kepada hal kebaikan. Jadi seperti itu Kak Diana. Iya, makasih Happy. Iya Kak. Sangat menarik sekali ya, maksudnya ajaran-ajaran dari Tuhan kita nih. Terima kasih, demikian perbincangan saya dan Vivi. Kiranya perbincangan hari ini atau apa yang saya dengarkan hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Selamat sore dan salam sejahtera. Dadah.